Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan titrasi HCl sebagai larutan standar dan NH4OH atau amonium hidroksida sebagai basa. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baik kami memperkenalkan diri dulu. Saya Rizdiati Simorangkir dan teman saya yang bernama Rindi Septiani Borudepari dan Randika Janama Ginting. Tujuan video kali ini adalah siswa dapat memahami cara melakukan titrasi dan prinsip kerja titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya sampai didapat suatu titik ekuivalen. Pada titrasi, kita melakukan reaksi dengan menambahkan suatu pereaksi atau titran dari buret ke dalam larutan yang mengandung pereaksi yang lain atau disebut dengan titrat. Konsentrasi dari salah satu pereaksi diketahui dengan pasti, bisa dengan larutan standar atau baku. Pereaksi yang lain disebut dengan analit, karena konsentrasinya tidak diketahui dan akan ditentukan melalui proses titrasi. Larutan standar dapat menjadi titran maupun titrat. Larutan standar primer adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Larutan standar sekunder adalah larutan yang dibuat seadanya, yaitu tidak seteliti dengan primer. Dan kadar diketahui setelah dilakukan titrasi terhadap larutan standar primer atau proses pembakuan. Pada dasarnya, tujuan titrasi dilakukan untuk menentukan titik ekuivalen, yaitu titik di mana titrasi mencapai setara secara stoikiometri. Tapi, menentukan titik ekuivalen itu hampir tidak mungkin karena sangat sulit. Oleh karena itu, titrasi diakhiri dengan titik akhir titrasi, yaitu titik di mana proses titrasi diakhiri ditandai dengan indikator sehingga mudah dilihat secara manual. Mengapa titik akhir titrasi menjadi acuan telah berakhirnya proses titrasi, padahal yang menjadi tujuannya adalah titik ekuivalen? Itu dikarenakan titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekuivalen telah terlewati. Maka dari itu, jarak antara titik ekuivalen dan titik titrasi tidak boleh terlalu jauh sebab akan mempengaruhi hasil akhir titrasi. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengindikasikan titik akhir dalam reaksi. Titrasi biasanya menggunakan indikator visual atau larutan reaktan yang berubah warna. Indikator adalah senyawa yang sensitif pada saat analit habis atau pada saat titran berlebih. Dalam titrasi asam basa sederhana, indikator pH yang dapat digunakan sebagai contoh adalah fenolftalen, di mana fenolftalen akan berubah warna menjadi merah muda ketika larutan mencapai pH sekitar 8,2 atau melewatinya. Contoh lainnya dari indikator pH yang dapat digunakan adalah metil jingga yang berubah warna menjadi merah dalam asam serta menjadi kuning dalam larutan alkali. Dalam video kali ini, kita akan membahas penerapan titrasi yaitu dalam penentuan kadar amonia dalam larutan amonium hidroksida. Dalam penetapannya, menggunakan larutan asam klorida sebagai larutan standar asam atau titrasi asam. Pada titrasi asam asetat dengan asam klorida sebagai larutan standar, akan dihasilkan garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Asam klorida dengan amonium hidroksida menghasilkan amonium klorida dan air. Pada proses titrasi ini, indikator yang digunakan adalah jingga metil atau metil orange, di mana perubahan warna pada larutan titrat dari merah menjadi kuning dari asam ke basa dengan jangka pH 3,1 sampai 4,4. Amonia atau NH3 dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air, bereaksi dengan air menghasilkan sedikit amonium hidroksida atau NH4OH. Larutan amonia dititrasi dengan larutan asam klorida yang telah distandarisasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator metil orange dari kuning menjadi jingga atau kuning kemerahan.
Buret adalah alat yang terbuat dari kaca yang memiliki skala dan keran. Fungsinya untuk meneteskan sejumlah larutan dalam percobaan yang memerlukan presisi seperti pada percobaan titrasi. Statif dan klem adalah alat yang terbuat dari besi dan digunakan sebagai alat penyangga buret dengan bantuan klem. Corong kaca digunakan untuk membantu pada saat memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang mulutnya sempit seperti buret. Erlenmeyer adalah alat yang terbuat dari gelas yang digunakan sebagai tempat larutan yang akan dititrasi. Pipet volumetrik biasa kita kenal juga dengan nama pipet gondok yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Bagian tengah dari pipet ini membesar dan ujungnya runcing. Gelas kimia digunakan sebagai wadah larutan. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Kemudian, bahan yang digunakan adalah amonium hidroksida, yang kedua asam klorida, dan yang ketiga adalah metil jingga dan air. Standarisasi HCl, karena HCl di sini akan kita gunakan sebagai titran, namun HCl bukanlah larutan standar primer, sehingga harus kita standarisasi terlebih dahulu. Nah, kita tuang larutan HCl ke dalam beker gelas, kemudian isi buret dengan larutan HCl. Jangan lupa menggunakan corong dan pengaduk sebagai alat bantu untuk menuang larutan tersebut ke dalam buret. Nah, pastikan bagian bawah buret tidak ada gelembung udara, sehingga buret benar-benar terisi dengan larutan HCl. Paskan pada tanda batas di minuskus 0. Keringkan bagian dalam leher buret dengan menggunakan kertas hisap. Hati-hati jangan sampai menempel ke larutan. Ini tujuannya adalah supaya tetesan yang menempel pada leher buret tidak menetes dan menambahi volume buret. Setelah asam klorida distandarisasi, kemudian ambil 10 ml amonium hidroksida. Masukkan amonium hidroksida ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan 3-5 tetes metil jingga. Setelah itu, lakukan titrasi dengan larutan standar HCl. Titik akhir titrasi ditandai dengan berubahnya warna larutan kuning ini menjadi orange.
Setelah itu, hitung berapa volume titran yang digunakan dalam titrasi. Thank you for watching guys.